Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 29 Agustus 2025. Sebagaimana yang sudah beta bicarakan pada tanggal 17 Agustus 2025, kemudian berlanjut lagi sampai dengan tanggal 24 Agustus, dan sekarang tanggal 29 Agustus. Dan tema pembicaraan beta hari ini ialah Istana Merdeka adalah negara Republik Indonesia Serikat. Istana Merdeka adalah negara Republik Indonesia Serikat. Saudara-saudara, selama kurun waktu 75 tahun, kalau berbicara mengenai Istana Merdeka, kalau berbicara mengenai Istana Merdeka berarti sampai dengan hari ini, bulan Agustus tahun 2025, itu berarti 75 tahun. Kalau bicara tanpa lain mungkin 80 tahun. Tapi kalau berbicara mengenai Istana Merdeka, itu adalah mutlak negara Republik Indonesia Serikat dan berumur 75 tahun sekarang. Kalau ada. Tapi kalau tidak ada pun tetap berumur 75 tahun. Bukan 80 tahun. Dan kalau sampai dibilang 80 tahun berarti itu penipuan. Pembohongan publik. Pemerintah Indonesia terlibat dalam pembohongan publik dengan menyatakan bahwa Indonesia merdeka sudah 80 tahun dengan menggunakan Istana Merdeka. Istana Merdeka merupakan pertanda atau merupakan tanda atau merupakan bukti atau merupakan titik startnya Indonesia. Jadi kalau berbicara mengenai Istana Merdeka berarti berbicara mengenai untuk pertama kalinya bendera merah putih berkibar di sana. Istana Merdeka untuk pertama kalinya, yakni pada tanggal 27 Desember 1949, bendera merah putih dengan Republik Indonesia Serikat berkibar di sana sebagai negara merdeka dan berdaulat mutlak. Sesuai dengan hasil-hasil Kompresi Meja Bundar dan rancangan Konstitusi 1949. Istana Merdeka adalah mutlak milik negara Republik Indonesia Serikat. Untuk itu kepada pemerintah Indonesia, Anda boleh bergelagak pintar dan segala macam ngomong. Tapi ingat, Istana Merdeka itulah bukti nyata bahwa Republik Indonesia Serikat untuk pertama kalinya mengangkatkan benderanya di sana. Ya. Istana Merdeka adalah mutlak milik Republik Indonesia Serikat. Dan kalau sampai Anda memutarbalikkan itu, Anda memalsukan itu, berarti Anda itu penipu, pemalsu, ya. Anda itu siapa? Presiden? Penipu. Anda itu siapa? Mahkamah Agung? Penipu. Anda itu siapa? Jenderal? Penipu. Anda itu Jaksa Agung? Penipu. Ya. Anda itu Menteri Konstitusi? Penipu. Semua kalian yang menduduki jabatan kementerian pemerintahan di Jakarta semuanya penipu, termasuk parlemennya semuanya. Gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, camat-camatnya, ya. Guru-guru besar yang duduk dengan setel, dengan jas, dengan segala macam. Partai-partai, ya, yang duduk dan mengatur dalam Indonesia itu tipu semuanya, bohong semuanya. Kalau berbicara mengenai 80 tahun, maka mau atau tidak mau kalian mesti pergi di Pegasan Timur nomor 56. Harus pergi di Pegasan Timur nomor 56. Tapi kalau menggunakan Istana Merdeka, berarti itu adalah mutlak milik Republik Indonesia Serikat. Tema beta pada hari ini tanggal 29 Agustus 2025 ialah Istana Merdeka itu adalah mutlak negara Republik Indonesia Serikat. Jangan tipu dan jangan bohong. Ya. Dengan menggunakan istilah
Istana Merdeka, kalau kalian membilang 80 tahun, itu adalah bukti bahwa pemerintah Indonesia benar-benar adalah pemerintah penipu dan pembohong yang sangat kurang ajar. 80 tahun Indonesia merdeka dengan menggunakan Istana Merdeka membuktikan bahwa pemerintah Indonesia benar-benar pemerintah penipu, pembohong, dan paling kurang ajar. Itulah sebabnya pada bulan November 2024 sempat kita katakan bahwa Indonesia itu adalah konsep sejuta kejahatan. Jadi Anda ini yang menduduki jabatan presiden, wakil presiden, kabinet, pemerintah, parlemen, dan semua yang ada di sana itu, kalian semua adalah manusia-manusia penipu dan pembohong. Jangan lupa ini. Berhadapan sampai di pengadilan internasional atau persidangan umum PBB sekalipun, kalian tidak boleh lupa. Ini adalah fakta bahwa kalian itulah manusia-manusia penipu dan pembohong. Berani memutarbalikkan fakta hukum dan sejarah. Ya, sangat berani untuk memutarbalikkan fakta hukum dan sejarah. Kalian benar-benar penipu dan pembohong. Kalian tidak boleh lagi melarikan diri dari fakta dan kebenaran itu. Kalian termasuk manusia-manusia penipu dan pembohong. Ya. NKRI yang kalian katakan harga mati, memang mati harganya. NKRI adalah negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal gelata atau negara double standar. RI dan NKRI tidak memiliki standar, memiliki double standar. Ya. Indonesia berhubungan dengan Republik Indonesia Serikat, ya, sebagaimana yang dimaksudkan pada 9 perjanjian penting internasional. Dan Istana Merdeka adalah buktinya bahwa itulah istana yang pernah mendapatkan kemerdekaan bagi negara Republik Indonesia Serikat. Dan Soekarno lah yang dilantik untuk menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Dengan mulutnya dia berkata, beta ini orang beragama. Jadi apa yang beta keluarkan dari mulutku tidak tipu. Apa yang dikeluarkan? Dia bilang bahwa dia akan menjadi Presiden untuk Republik Indonesia Serikat dan menjaminnya sesuai dengan rancangan konstitusi yang telah ditandatangani oleh semua pihak. Ya. Sudah ditandatangani oleh semua pihak bahwa Republik Indonesia Serikat adalah negara merdeka dan berdaulat mutlak, bukan RI dan NKRI. Sudah ditandatangani oleh semua pihak. Republik Indonesia Serikat adalah negara merdeka dan berdaulat mutlak berdasarkan piagam persetujuan. Lihat, berdasarkan piagam persetujuan. Ini piagam persetujuan antara Delegasi Republik Indonesia dan BFO. Bijeenkomst Overleg Federaal.
Bijeenkomst federaal overleg. Ini konstitusinya. Konstitusi ini ditandatangani oleh semua pihak. Ya. Konstitusi ini adalah konstitusi negara Republik Indonesia Serikat. Disahkan oleh semua pihak. Ini. Dan tidak bisa dapat diganggu gugat, tidak bisa. Ini konstitusi sah. Ya. Nah, sekarang kalian datang kalian punya KUHP mongo-mongo, yang Undang-Undang Dasar 45 mongo-mongo yang tidak laku. Kalian mau bicara mengenai Indonesia mana? Apa hubungannya? Ya. Pada waktu Soekarno memproklamirkan kemerdekaan kami bangsa Indonesia tidak ada punya dasar hukum. Dasar hukumnya apa? Tidak ada dasar hukum. Karena Indonesia tidak ada. Mau berbicara apapun juga Indonesia tidak ada. Untuk itu kalau berbicara mengenai Indonesia, maka mau atau tidak mau harus Belanda campur tangan dan UNSI. Kalau Belanda dan UNSI tidak campur tangan, Indonesia tidak bisa merdeka karena tidak ada Indonesia. Dan untuk mencapai Indonesia ini mesti ditandatangani oleh semua pihak. Ini rancangan konstitusinya. Nah, sekarang kebanyakan di antara pemerintah Indonesia mulai memutarbalikkan kebenaran ini menjadi salah. Dan salahnya itu adalah Republik Maluku Selatan, RMS. RMS itu salah, Tuan Dr. Sumokri itu salah, kata tidak mau jadi pemerintah, tidak mau jadi. Ini manusia-manusia bajingan semua nih. Manusia-manusia muka penipu, pembohong. Coba kalau berhadapan dengan beta muka dan muka. Beta kata, oh saya anjing babi makas yang habis. Karena bodoh, kurang ajar, penipu. Pemerintah penipu, pemerintah kurang ajar, pemerintah bodoh, pemerintah lalim, pemerintah durjana. Ya. Segala tipe kejahatan penipuan yang dia miliki, dilakukan, dilemparkan buat kita. Sampai anak-anak muda yang baru, generasi baru cerita kata RMS itu tidak, itu buatan Belanda, ini boneka dan segala macam. Ini manusia-manusia cebong semua nih. Lihat, ada seseorang datang dari Finlandia dengan berani sekali dikatakan bahwa Aceh tidak merdeka. Ini orang otaknya mengong. Ini rupanya dia sudah dapat makan suap dari Indonesia di Jakarta. Bagaimana Aceh tidak merdeka? Kau memiliki ilmu apa? Ya? Kau pakai ilmu apa? Kau pakai standar apa? Ada hukumnya, ada aturannya. Indonesia itu negara palsu, ilegal, dan unconstitutional serta skandal kedaulatan. Kenapa engkau tidak tahu itu? Kenapa engkau bilang Aceh tidak merdeka? Engkau belajar di mana? Katanya engkau tuh dosen istimewa untuk Universitas Ujung Pandang. Kenyataannya datang ngomong di Aceh, namanya Juha Kristensen. Dia bilang bahwa Aceh tidak merdeka. Ini kan orang gila. Beta membicarakan hal ini dengan terus terang supaya beta punya saudara-saudara di Aceh jangan bimbang, dan jangan bimbang. Maju terus. Kalian pasti merdeka. Aceh merdeka, Papua merdeka, Republik Maluku Selatan merdeka. Itu kenapa? Karena kita sekarang sedang berada pada satu bangsa dan satu negara palsu, ilegal, unconstitutional serta skandal kedaulatan. Kita ditipu dengan bilang merdeka, padahal sebenarnya kita tidak merdeka. Indonesia bukan negara merdeka. Jadi kita ini ditipu dengan Indonesia yang tidak merdeka. Coba sebentar berhadapan dengan peradilan internasional. Bagaimana jarinya? Pertama-tama dia mesti tahu Indonesia itu di mana. Indonesia itu di mana? Ingat, dari Sabang sampai Merauke ada 3 wilayah. Ya, ada 3 wilayah. Wilayah Hindia Belanda atau Laut Hindia, Laut Cina Selatan, dan Pasifik. Posisi Indonesia di mana? Ada 3 lokasi. Lokasi pertama itulah Lautan Hindia,
Lokasi kedua itulah Lautan Cina, Laut Cina Selatan. Posisi ketiga itulah Lautan Pasifik. Pilih, mau yang mana? Sementara Indonesia sendiri sudah dibubarkan oleh Soekarno. Mau bicara apa sekarang tentang Indonesia? Segala yang menyangkut Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno, sudah dibubarkan. Lalu bagaimana bilang Aceh tidak merdeka? Sebentar lagi dia bilang Papua tidak merdeka, sebentar lagi dia bilang Republik Maluku Selatan tidak merdeka. Ini orang gila atau tidak? Untuk itu kepada saudara-saudara Aceh ingatan, jangan coba-coba tertipu dengan omongan orang semacam ini. Dia pasti dapat sumbangan, dia pasti dapat uang dari Indonesia. Saudara-saudara tidak tahu. Fiji dapat uang dari Indonesia, Duta Besar Indonesia di Fiji kasih $5 juta kepada Presiden Fiji untuk tolak jangan mengakui Papua. Pemerintah Indonesia begitu rupa untuk bantu di mana-mana. Kasih di Papua Barat, kasih berapa saja dia kasih. Yang penting asal jangan bikin pengakuan terhadap Papua. Mau kasih berapa juga bisa. Tapi tidak bisa, sebab Indonesia itu negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal atau negara double standar. Ini kata kan belum didengar oleh internasional, toh. Jadi secara ngomong, tapi kalau didengar bagaimana? Baku loko. Ini lihat, Soekarno dan Hatta tanda tangan ini surat dengan menyatakan bahwa Republik Maluku Selatan dan Maluku Utara berada dalam keadaan darurat perang. Perang dengan siapa? Ini Soekarno kasih keluar surat ini. Dia kasih tahu dalam surat ini, dia bilang kata Republik Maluku Selatan dan Maluku Utara sedang berada dalam keadaan darurat perang. Perang dengan siapa? Di Indonesia. Indonesia mana? Ini orang gila. Soekarno adalah presiden orang gila. Dan barang siapa mengikuti jejaknya semuanya orang gila. Akibat dari tindakan dan perbuatan kebiadaban Soekarno yang membawa kematian, penderitaan buat ketorang, sekarang pikul. Beta sudah bilang, lebih baik berperang seperti Israel dan Iran. Seperti kita tahu bom jatuh di mana. Tapi kalau melawan, beta punya kata-kata kehancuran melanda kamu orang semua. Beta juga sudah pernah bilang, betul atau tidak itu beta sudah bilang. Tsunami akan tinggi 50 meter. Dan lemparnya 250 km. Dan panjangnya 350 km akan ancam Jakarta dan sekitarnya. Karena apa? Karena itu Istana Merdeka itu sumber segala tipu daya dan kejahatan. Sialan itu negara model apa itu? Waktu kata bergabung kan ada perkara. Waktu kata bukan jadi Indonesia kan tidak ada problem. Kalian datang ke ajak kata supaya bisa ke kata sama dengan kamu orang. Setelah kamu orang keton jadi itu kamu orang tipu ketorang. Tapi ingat, dalam penipuan itu kata sudah punya standar, yaitu pernyataan Dewan Maluku Selatan tanggal 11 Maret 1957. Ya. Kamu orang boleh tipu ketorang, tapi kata sudah pegang standar. Bahwa ketorang ini bukan bangsa Indonesia, kata tidak mau jadi Indonesia, kata cuma jadi observer, kata cuma hanya peninjau, tapi kata bukan orang Indonesia. Jangan lupa ini. Jadi kamu orang boleh cerita panjang, kamu orang boleh cerita tinggi, kamu orang boleh cerita hukum. Republik Maluku Selatan, bangsa Maluku pada dasarnya bukan Indonesia. Katong hanya observer, katong hanya peneliti, peninjau. Jadi jangan masukkan katong dengan undang-undang dan hukum, jangan. Kenapa? Karena kalau pernyataan Dewan Maluku Selatan itu menjadi benar, maka segala hukum dan undang-undang di Indonesia itu hilang semuanya. Tidak ada berguna buat ketorang. Ya. Untuk itu beta pun tema hari ini, Istana Merdeka itu adalah Republik Indonesia Serikat. Jadi keluar dari Istana Merdeka, menolak kau ambil Istana Merdeka, kau bawa Republik Indonesia Serikat. Lalu kau ambil RI. RI, orang Maluku tidak ada punya hubungan dengan RI. NKRI, orang Maluku tidak ada punya hubungan dengan NKRI. Dengar? Untuk itu kepada siapa saja yang pernah menonton itu pembicaraan Juha Kristensen dari Finland
yang berbicara dengan orang Aceh bahwa Aceh tidak merdeka, itu orang tidak boleh dipercayai. Beta orang-orang macam begitu beta guling. Beta su bilang beta akan goreng dorang semua suruh pakai minyak. Jadi kalau tadi omong begitu, beta ketawa dorang. Beta sentaku, mau taku apa? Bicara terus terang bicara. Ini manusia cari kepeng semua nih, muka kepeng semua nih. Ya. Kalau pemerintah Indonesia bisa pergi di Fiji untuk kasih 5 juta untuk ambil hati dorang dan segala macam janjikan supaya jangan akui Papua, itu kan dosa. Lalu bela Palestina itu kan kurang ajar. Dia menjatuhkan Papua, dia menjatuhkan Republik Maluku Selatan, dia menjatuhkan Aceh, tapi dia bela Palestina. Itu kurang ajar atau tidak? Dia melanggar undang-undang atau tidak? Indonesia kira dia menang. Dengan Malaysia dia kalah, apalagi dengan Israel. Kalah. Tidak punya dasar negara. Indonesia tidak memiliki dasar negara selain dari double standar. Untuk itu melalui kesempatan ini beta berpesan kepada Presiden Prabowo. Presiden Prabowo Subianto, sadarlah dan sadarlah dan sadarlah. Ya. Republik Maluku Selatan bukan wilayahmu, bukan negaramu, bukan bahagianmu. Jangan tipu rakyat. Banyak orang sudah ngomong di video ngaur-ngaur. Ya. Bilang oleh karena Republik Maluku itu karena ikut rame dah. Sebarang ngomong. Ya. Dasar manusia kudis. Ya. Kurap terlalu banyak di mulut sampai ngomongnya seperti orang kena penyakit kurap. Tipu daya kanan kiri. Omong kosong kanan kiri. Pemerintah Indonesia kalau engkau tidak jujur dengan apa yang beta bicara sekarang ini bahwa itu negara palsu, ilegal dan unconstitusional serta sekarang kedaulatan, nanti mulutmu penuh dengan kurap. Penyakit hancurkan bibir mulutmu. Beta sudah bilang Prabowo harus hati-hati kalau tidak hancur lebur. Lihat apa yang jadi sekarang. Lihat apa yang jadi sekarang. Mau salah siapa? Salahkanlah pemerintahmu. Karena semua berjalan dalam konsep tipu daya, kejahatan. Indonesia alias RI dan NKRI bukan negara merdeka dan berdaulat, sekali-kali tidak. Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukanlah negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu negara palsu, ilegal, unconstitusional serta sekarang kedaulatan atau negara double standar. Untuk itu jangan bilang bahwa ketorong ini makna separatis. Ya. Tidak punya dasar hukum, merdeka juga tidak. Kok bagaimana kalian menggunakan istilah makna separatis? Kok memang ke Bapak punya makna separatis? Nenek moyangmu sendiri bukan orang Indonesia. Kakekmu sendiri bukan orang Indonesia. Untuk itu berulang kali beta sudah bilang. Melalui kesempatan ini beta ingatkan kepada pemerintah Indonesia mulai dari Presiden Prabowo Subianto sampai kepada kepala desa harus tes DNA. Kalian semua harus tes DNA untuk buktikan bahwa kalian itu orang Indonesia atau bukan. Ya. Untuk itu Aceh harus merdeka, Papua harus merdeka, Republik Maluku Selatan harus merdeka. Timur Kupang harus merdeka, Bali harus merdeka, Sulawesi seluruhnya harus merdeka, Kalimantan harus merdeka, Sumatera harus merdeka. Kata semua sedang berada pada satu negara yang tidak merdeka. Hei basudara di Kalimantan, basudara di Sumatera, basudara Sulawesi, basudara di Bali, basudara Timur. Ingat, kata semua sedang berada pada satu negara palsu, ilegal dan unconstitusional serta sekarang kelihatan yang dinamakan RI dan NKRI. Itulah sebenarnya beta bilang Indonesia ini terdiri dari 3 macam negara. Indonesia negara 3 dimensi. 1, diakui. 2, dibubarkan. 3, dipalsukan. Indonesia negara 3 dimensi. Diakui berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Dibubarkan berdasarkan 14 jenis kejahatan Soekarno. Dan ditambah lagi dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang dibacakan oleh Jokowi pada tanggal 11 Januari 2023 di Istana Merdeka Jakarta. Dan ketiga,
dipalsukan dengan sebutan RI dan NKRI. RI dan NKRI itu sebutan kepalsuan bagi Indonesia. Karena yang benar itu RIS, Republik Indonesia Serikat. Keluaran itu palsu. Berdaulat itu Republik Indonesia Serikat. Melanggar itu skandal kedaulatan. Ya. Republik Indonesia Serikat itu mempunyai standar. Melanggar itu double standar. Ya. Jangan enak saya bilang RMS itu makar, jangan enak saya bilang RMS itu separatis. Indonesia sendiri adalah negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan. Tidak punya dasar hukum. Bagaimana kau bisa bilang ke orang ini makar separatis? Kau pakai dasar hukum apa? Sialan semuanya. Sampai dokter-dokter, profesor-profesor bidang hukum dan sejarah omong gede ngaur, ya, tipu daya. Profesor Ansar Gonggong bilang Indonesia merdeka tuh pada tanggal 18 Agustus. Kacau balau semuanya. Tanggal 8 Agustus mana? Oke, 19 Agustus juga boleh, 20 Agustus juga boleh, tapi mana, kapan? 20 Agustus apa? 45? Salah semuanya. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1950, negara Indonesia Timur dibubarkan. Untuk itu, proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan tertanggal 25 April 1950 di Ambon itu adalah bukti nyata bahwa Indonesia sudah dibubarkan. Jangan ngomong tipu, jangan ngomong perlente. Jadi kalau ngomong tipu bilang Indonesia RMS itu makar dan separatis, engkau itu penipu dan perlente. Apakah engkau sebagai presiden berani katakan bahwa RMS itu makar dan separatis? Engkau presiden penipu, perlente. Apakah engkau itu Mahkamah Agung, ya, yang mengatakan bahwa RMS itu makar dan separatis? Engkau Mahkamah Agung perlente, putar balik, penipu, pembohong, sontoloyo kau. Kalau engkau itu adalah jaksa agung dan engkau mengatakan bahwa RMS itu makar separatis, engkau jaksa agung sontoloyo, ya, penipu, pembohong, kurang ajar, biadab kau. Kalau engkau itu adalah Menteri Konstitusi dan engkau berani bilang bahwa RMS itu makar separatis, engkau Menteri Konstitusi sontoloyo, goblok, bau busuk kau, tolol kau. Kau pakai dasar hukum apa berani bilang bahwa RMS makar separatis? Kalian tidak punya dasar hukum. KUHP itu KUHP sontoloyo, tidak laku dan tidak berguna. Buang di lautan, berak di kakus. Undang-Undang 45 itu berak di kakus. Sekarang ini kalian semua sudah terlibat dalam dua faktor penting, yaitu Pancasila dan Pancagila. Kalian tidak melarikan diri. Pemerintah Indonesia dan Indonesia terlibat dalam dua faktor penting, yaitu Pancasila dan Pancagila. Dia kan? Pancasila dan Pancagila. Untuk itu jangan seenak saya salahkan RMS. Jangan bilang RMS itu makar separatis. Jangan bilang RMS itu buatan Belanda. Jangan. Ya. RMS itu ada berdasarkan Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Jadi proklamasi RMS tanggal 25 April itu adalah bukti nyata tentang Indonesia sudah dibubarkan. Sekarang mau bicara apa? Siapa di antara kalian sebagai orang ahli hukum dan jago-jago situ sejarah siapa yang bisa menentang apa yang beta katakan? Beta menanti semuanya selama ini. Sudah 2 tahun beta tunggu kalian. Ya. Mana kalian? Mana? Tipu dan bohong semuanya. Ya. Umum belakang nomor 1. Coba berhadapan muka dan muka. Lalu mari kita lihat. Pertama-tama beta harus katakan buat kalian semua bahwa hukum dan undang-undang yang kalian bicarakan selama ini, sebaiknya jangan ngomong kalau berhadapan dengan beta. Karena apa? Itu tipu, itu bohong, itu palsu, ilegal, unkonstitusional, ya. Itu ditolak. Itu hukum-hukum tipu daya. Itu permainan komplot teori, ya, yang setiap kali dikatakan oleh Mahfud MD sebagai mafia hukum. Hukum di Indonesia itu hukum mafia hukum. Industri hukum. Tidak ada benar satu hukum di Indonesia. Tidak ada satu pun benar. Tidak ada satu pun benar. Tipu daya dan palsu semuanya. Untuk itu, melalui kesempatan ini, kita ingin menghimbau kepada pemerintah Indonesia untuk segera adakan tes DNA untuk seluruh pemerintah Indonesia. Jangan omong kosong. Ya.
Indonesia kalau berbicara mengenai Istana Merdeka, maka itu adalah mutlak Republik Indonesia Serikat. Dan kalau berbicara mengenai Istana Merdeka, bukan 80 tahun, tapi 75 tahun. Yang dimulai dengan pembubaran Indonesia oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta. Indonesia dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950. Jadi baik negaranya, baik DPR-nya, ya, baik parlemen, semua habis dibubarkan oleh Soekarno. Sudah dibubarkan. Lo bicara apa? Lo akhirnya salah ketorang. Ya. Pergi di Papua, hantam Papua. Itu kamu orang pengotak di mana? Pergi di Aceh, hantam Aceh. Pergi di Maluku, hantam Maluku. Dan tuduhan palsu. Itu kurang ajar atau tidak? Beta punya right pada ini kamu orang tangkap. Hei polisi, hei TNI di Ambon. Jangan coba-coba tangkap beta punya rakyat. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta menghimbau kepada Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam Patimura di Maluku, semua anggota DPRD di Maluku, ya, guru-guru besar Universitas Patimura, UKIM, IAIN, dan semua mahasiswa, ingat, Republik Maluku Selatan itu negara merdeka dan berdaulat mutlak, bukan Indonesia. Indonesia itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Dan tidak ada satu orang bisa bantah apa yang beta katakan, tidak ada. Kalau ale datang yang ale punya ilmu Indonesia untuk berhadapan dengan beta, kalah sebelum sampai. Ya. Itu kalah total. Jangan tipu. Untuk itu beta kasih kata itu, jangan tipu. Kalau tipu, hancur, lebur. Ya, Indonesia sekarang sudah menuju kepada kehancuran. Lebur. Kehancuran total. 25 tahun berlalu beta sudah katakan bahwa Indonesia memasuki sudut kemiringan dan bertulah ketimpangan. Sekarang apa jadi? Genap. Sekarang apa jadi? Genap. Untuk itu melalui kesempatan ini, tidak putus-putusnya beta mengingatkan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo, kau ada telinga keseng. Beta sudah bilang berulang kali. Jangan kau malu, jangan kau keras tengkuk untuk bilang kata, oh, saya beta ini presiden. Jangan melangkah tinggalkan kebenaran. Raja Nebukadnezar yang jago terkenal di zaman itu, ya, dia memerintah 12 bangsa, 12 negara. Itu raja yang paling luar biasa. Di bawah kekuasaannya sampai India, semuanya dipegang. Dunia besar itu dipegang semua tuh. Pada akhirnya apa jadi? Jadi binatang. Ya. Karena mau tunjuk sombong toh. Lupa kebenaran. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta ingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua masih ada punya hati, ketua ada punya pikiran, perasaan yang baik untuk selalu minta. Sebenarnya tidak perlu minta, ketua saya perlu minta. Tapi itulah karena ketua orang ini manusia beradab dan berjiwa manusia, ketua masih mau menghargai kamu orang, sekalipun kamu orang sudah mencuri ketua orang, merusak ketua orang, ketua masih minta dari kamu orang. Ketua tidak perlu minta, karena ketua punya hak dicuri oleh kamu orang, dirampas oleh kamu orang. Ya. Nah, sekali lagi, supaya kebenaran ini menjadi kenyataan buat seluruh rakyat Indonesia supaya tahu bahwa Republik Maluku Selatan bukan makar, bukan separatis, bukan melawan, tidak. Kami tidak mempunyai hubungan dengan Indonesia. Republik Maluku Selatan termasuk Maluku tidak ada punya hubungan dengan Indonesia kalau itu RI dan NKRI. Tidak ada punya hubungan. Ya. Jadi jangan gunakan aturan manapun, hukum manapun buat keturunan. Tidak bisa. Karena Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Sudah habis. Indonesia sudah habis. Sudah bubar. Tidak ada lagi. Jadi jangan cerita KUHP, jangan cerita undang-undang ini, jangan cerita. Semua itu tipu daya semua itu. Omong kosong semuanya. Dari beta. Bung Anies Warinusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.